Ketika sebuah keluarga terpaksa pindah karena masalah keuangan, mereka tidak punya banyak pilihan. Keluarga Bowen mengambil satu-satunya rumah yang mereka mampu beli di lingkungan baru. Namun ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Satu persatu kejadian aneh mulai meneror mereka. Dari boneka badut yang hidup hingga tangan-tangan goib yang muncul dari lumpur. Mereka segera menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Dan para penghuni tak kasat mata ini tidak senang dengan kedatangan mereka. Puncaknya putri bungsu mereka, Maddie, diculik ditarik ke dimensi lain oleh entitas yang marah. Kini keluarga Bowen harus berpacu dengan waktu, melawan kekuatan supranatural untuk menyelamatkan putri mereka sebelum semuanya terlambat. Oke guys, selamat datang kembali. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam segmen kali ini, kita akan mengulas alur cerita film horror remake berjudul Poltergeist, rilisan tahun 2015. Fokus cerita ini adalah sebuah keluarga bernama keluarga Bowen yang baru saja pindah ke sebuah rumah baru. Namun keputusan pindah itu menjadi awal mimpi buruk mereka karena rumah tersebut tanpa mereka ketahui dibangun di atas bekas tanah kuburan yang dipindahkan. Akibatnya rumah ini telah lama dihuni oleh para arwah penasaran. Film dibuka dengan perkenalan kepada keluarga Bowen. Kita melihat Eric sang ayah dan Amy sang ibu. Mereka memiliki 3 orang anak. Kendra putri remaja mereka, Griffin putra mereka yang penuh kecemasan, dan yang paling kecil Madison atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Maddie. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah baru tersebut. Setibanya di sana, mereka diajak berkeliling oleh seorang agen properti. Bagi orang umum, rumah itu tampak biasa-biasa saja, layaknya seperti rumah biasa. Namun sejak awal, Griffin sudah mulai merasakan aura ketidaknyamanan di rumah tersebut. Puncaknya adalah ketika ia melihat Maddie adiknya sedang berbicara sendirian menghadap sebuah lemari di kamarnya. Perlu diketahui guys, Maddie ini adalah seorang anak yang masih polos dan memiliki kemampuan khusus untuk melihat serta berinteraksi dengan makhluk goib. Agen properti itu mengakui bahwa rumah tersebut sulit untuk dijual, sehingga ia memberikan potongan harga khusus kepada keluarga Bowen. Setelah bernegosiasi yang cukup panjang, akhirlah sampai pada keputusan yang akan merubah kehidupan mereka semuanya. Keluarga itu sepakat akan membeli rumah tersebut. Keanehan tidak butuh waktu lama untuk muncul. Ketika Griffin hendak mengambil bolanya yang tersangkut di atas pohon besar di halaman rumah, ketika itu ia mendengar ada suara aneh menyeramkan yang seolah berasal dari dalam pohon tersebut. Karena merasa takut, ia pun segera lari menemui ibunya. Maddie juga mengalami hal yang sama, namun karena kepolosannya, ia justru menganggap fenomena itu adalah hal sesuatu yang lucu. Menjelang malam, keluarga ini berkumpul di dalam rumah. Keanehan terjadi kembali ketika Maddie dan Griffin memegang gagang pintu lemari di kamar Maddie. Rambut mereka tiba-tiba berdiri tegang akibat aliran listrik statis yang kuat. Karena tidak terlihat menyeramkan, mereka hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang lucu. Gangguan tidak hanya menyasar anak-anak, Amy pun mengalaminya di ruang cuci. Saat hendak mencuci, antingnya terlepas dan jatuh ke area yang penuh lumpur di dekat saluran pembuangan. Namun tiba-tiba dari bawah mesin cuci muncul cairan hitam pekat yang misterius. Adegan berpindah, kita melihat Kendra sedang melakukan video call dengan temannya. Di layar televisi, kita melihat pertunjukan program yang sedang ditontonnya. Sebuah acara investigasi paranormal yang dibawakan oleh Carrigan Brook. Tak lama kemudian, Amy datang meminta Kendra mengecilkan volume TV-nya karena Maddie dan Griffin akan tidur. Kembali ke kamar anak-anak, di mana Maddie dan Griffin masih asik menikmati keanehan listrik statis di lemari misterius itu. Amy lalu menyuruh mereka untuk segera tidur.
Saat itulah Maddie mengatakan bahwa ia mendapatkan teman-teman baru yang tinggal di rumah itu. Namun ia menyebut teman-temannya sedang tersesat. Yang dimaksud Maddie tentu saja adalah para makhluk tak kasat mata. Amy tidak menghiraukan ucapan tersebut. Seperti biasanya, hanya menganggapnya sebagai omongan anak kecil yang penuh dengan imajinasi. Pada tengah malam, Griffin yang tidak bisa tidur karena ia merasa sangat ketakutan. Ia melihat ada sebuah tali di balik lemari dan mencoba menariknya. Dan tiba-tiba Griffin lalu berlari memberitahu ayahnya. Eric pun menemani Griffin kembali ke kamarnya untuk memeriksa. Namun di sana mereka justru dikejutkan oleh seekor tupai yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam rumah. Kendra yang mendengar teriakan Griffin ikut keluar. Akhirnya seluruh keluarga berkumpul. Eric yang masih berusaha mencarikan suasana tiba-tiba berpura-pura seolah sedang diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Yang padahal semua itu hanya sebuah lelucon saja. Griffin yang terlanjur ketakutan menolak tidur sendiri. Ia akhirnya tidur bersama dengan kedua orang tuanya. Tepat saat mereka semua terlelap, anomali besar terjadi. Lampu rumah, televisi, dan bahkan ponsel mulai mati dan menyala dengan sendirinya secara serempak. Griffin terbangun oleh kekacauan itu. Ia melihat ke lantai bawah dan ia mendapati Maddie sedang menghadap ke layar televisi. Maddie tampak sedang berbicara dengan makhluk goib menggunakan layar TV yang menyala statis sebagai perantara. Maddie, what's going on? Griffin yang merasa ada yang aneh segera mencabut kabel TV tersebut. Tapi tindakannya itu justru memicu alarm rumah berbunyi nyaring hingga membangunkan seluruh keluarga. Ketika semua berkumpul, Maddie mengatakan sesuatu yang membuat mereka merinding. Keesokan harinya saat Griffin sedang memindahkan buku-bukunya, ia menemukan bolanya bergerak sendiri. Mengira itu perbuatan Maddie, Griffin langsung pergi ke kamar adiknya. Namun Maddie tidak ada di sana. Bola itu kembali bergerak, seolah sengaja mengetuk-ngetuk lemari Maddie. Beberapa saat kemudian, buku-buku Griffin tiba-tiba tersusun rapi di ambang pintu sebelum akhirnya terpental dengan sendirinya ke arah Griffin. Griffin yang shock langsung berlari memberitahu ayahnya. Sialnya, Eric baru saja pulang setelah membelikan semua keinginan anak dan istrinya, termasuk ponsel baru untuk Kendra yang rusak akibat kejadian semalam. Dalam situasi itu, tidak ada satupun yang mendengarkan atau mempercayai perkataan Griffin. Amy yang sedang stres akhirnya membentak Griffin karena dianggap terlalu berisik. Malam harinya, Amy dan Eric mendapati undangan makan malam bersama di sebuah acara. Meninggalkan ketiga anak mereka, Maddie, Griffin, dan Kendra sendirian di rumah. Di acara pertemuan itu yang dihadiri oleh warga sekitar dan ada salah satu tamu mengatakan sebuah fakta mengerikan bahwa wilayah perumahan yang ditempati Eric sekarang dulunya adalah bekas tanah kuburan. Eric dan Amy sempat terkejut karena agen properti tidak memberitahu akan hal tersebut. Di sini jelas mengapa mereka memberikan harga murah rumah itu karena alasan bekas tanah kuburan. Kembali ke rumah, teror itu kini semakin memuncak. Kendra yang sedang asik chattingan dengan pacarnya dibuat aneh karena layar ponselnya tiba-tiba error. Ia lalu berjalan ke sebuah ruangan dan melihat lantai rumah itu tiba-tiba retak dan mengeluarkan lumpur hitam yang pekat. Saat ia menengok, tangan-tangan goib muncul dari gumpalan lumpur itu dan langsung menarik kakinya. Di saat yang sama, Griffin diserang oleh boneka badut miliknya.
Ia berhasil lolos dan segera mencari Kendra. Namun tidak menemukannya. Ia pun berlari menuju ke kamar Maddie. Di sana Maddie juga sedang meringkuk ketakutan. Griffin yang sama-sama takut malah berlari kembali untuk mencari Kendra. Namun ketika hendak menuruni tangga, ia dihentikan oleh makhluk gaib. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Di sisi lain, Kendra berhasil terlepas dari cengkraman tangan lumpur. Tapi entitas rumah itu beralih target. Ranting-ranting dari pohon besar di luar rumah tiba-tiba memanjang, menembus jendela dan menarik Griffin hingga ke atas puncak pohon. Kini giliran Maddie. Lemari misterius di kamarnya tiba-tiba terbuka. Boneka-bonekanya tertarik oleh sebuah cahaya ke dalam lemari. Maddie pun mengikutinya. Isi lemari berubah menjadi portal gelap dan Maddie dibawa pergi oleh entitas jahat tersebut. Beberapa waktu kemudian Amy dan Eric pulang. Mereka terperangah melihat Griffin yang tergantung di atas pohon. Ranting pohon itu seolah sengaja melepaskan Griffin kembali. Tak lama kemudian, Kendra berlari keluar dengan panik, berteriak bahwa Maddie telah menghilang. Mereka semua panik mencari Maddie, hingga akhirnya Griffin mendengar suara Maddie yang memanggil-manggil dari layar televisi. Griffin pun berteriak memanggil ibunya. Pada keesokan harinya, Amy dan Griffin memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Mereka menemui seorang paranormal bernama Dr. Paul untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dalam pertemuan itu, Griffin juga mengungkapkan rasa bersalahnya yang mendalam karena ia telah meninggalkan Maddie sendirian pada saat kejadian puncak terjadi. Dr. Paul dan timnya segera datang untuk menginvestigasi rumah keluarga Bowen. Salah satu anggota timnya adalah Boyd yang bertugas mendokumentasikan seluruh rumah dengan peralatan canggih. Setelah melakukan penerawangan awal, Dr. Paul menjelaskan situasinya. Hantu yang menghantui rumah keluarga Bowen bukanlah arwah biasa, melainkan sosok-sosok arwah jahat yang sedang dalam kondisi sangat marah. Paul dan timnya lalu mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan untuk mencoba berkomunikasi dengan Maddie yang telah diculik dan dibawa ke dunia lain. Namun gangguan dari para arwah itu masih terus meneror tim. Ketika Boyd hendak memasang sensor panas di lemari kamar Maddie, ia diganggu oleh makhluk tersebut. Dia merasakan ada yang aneh dengan dinding di balik lemari. Saat dia mencoba mengebor dinding itu, bor nirkabelnya tiba-tiba mati. Boy berpikir mungkin baterainya yang habis. Dia kemudian beralih menggunakan bor listrik. Tapi anehnya, bor itu malah tersedot masuk ke dalam dinding. Saat ia mencoba menarik bornya kembali, tiba-tiba ada yang menarik tangannya dengan kuat dari balik tembok tersebut. Ketika ia berusaha mengeluarkan bornya dari lubang, bor itu tiba-tiba menyala dengan sendirinya dan melubangi tembok di beberapa titik yang nyaris mengenai wajahnya. Beruntung tangannya berhasil terlepas dari cengkraman di dalam dinding. Salah satu anggota tim Dr. Paul menjelaskan teori mereka. Maddie telah diculik oleh arwah jahat. Namun keberadaannya secara teknis masih tetap pada tempat yang sama, yaitu di dalam rumah tersebut. Hanya saja ia berada di dunia atau dimensi yang berbeda. Ketika semua peralatan siap, proses pemanggilan pun dilakukan. Pemanggilan itu berhasil. Mereka sempat melakukan kontak. Namun beberapa saat kemudian, arwah jahat penghuni rumah itu marah dan menghancurkan semuanya. Semua barang di ruangan itu mulai berterbangan dan lampu menjadi padam total. Di tengah kekacauan, Eric melihat ada bayangan anak kecil yang ia kira itu adalah Maddie. Namun saat ia mendekati bayangan itu, anak itu berbalik dan yang terlihat adalah sosok wajah anak kecil yang sangat mengerikan.
Eric sempat terpental ke belakang, namun didorong oleh insting seorang ayah, dia kembali bangkit dan nekat menjebol tembok yang ada di balik lemari Maddie. Tanpa disengaja, tindakan Eric itu telah membuka sebuah portal fisik menuju dunia lain tempat Maddie diculik. Portal tersebut ternyata terhubung ke atap rumah yang berfungsi sebagai jalan keluar dari dimensi arwah tersebut. Maddie kini bisa diselamatkan, tapi Dr. Paul membutuhkan bantuan seseorang yang lebih ahli untuk memandu proses ini. Dan orang tersebut adalah Kerrigan Brook, paranormal terkenal yang memiliki program YouTube horor itu. Singkatnya, Kerrigan pun datang. Setibanya di sana, Kerrigan langsung meriksa semua keadaan rumah. Mulai dari portal jalan keluar di atap hingga lemari misterius yang menjadi jalan masuk. Kerrigan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia membenarkan bahwa rumah itu dibangun di atas kuburan. Dia menjelaskan bahwa makam mereka memang telah dipindahkan, namun tidak dengan para jasad-jasadnya. Hal itu membuat arwah mereka menderita, marah, dan terjebak di antara dua dunia. Oleh sebab itulah mereka menculik Maddie. Mereka membutuhkan Maddie sebagai penuntun dari kegelapan, seorang jiwa yang murni untuk menunjukkan jalan menuju cahaya agar mereka bisa tenang. Hal ini bisa dilihat dari kejadian awal ketika para arwah menarik boneka Maddie melalui sebuah cahaya di lemari, sebelum akhirnya Maddie ikut diculik. Akhirnya Kerrigan pun melakukan rencananya. Ia membawa sebuah tali khusus, sementara tim Dr. Paul menyiapkan kamera pelacak untuk memantau objek di dunia lain. Saat Amy menanyakan soal anaknya kepada Kerrigan, di sini kita diberitahu guys, sebuah fakta personal. Kalau Kerrigan dengan Dr. Paul dulunya ternyata adalah suami istri. Langkah pertama, tali yang dibawa Kerrigan akan digunakan untuk memancing atau menghubungkan jalan masuk dan jalan keluar dari dunia lain agar portal tersebut tetap selalu terbuka. Jika talinya putus, maka rencana mereka bisa saja gagal total. Langkah kedua, mereka harus menerbangkan drone milik Griffin untuk masuk ke dunia lain dan mencari Maddie. Namun, ini bukan keahlian Kerrigan. Karena Kerrigan tak bisa mengoperasikan drone-nya, tugas itu terpaksa berpindah kepada Griffin. Griffin menerbangkan drone-nya masuk ke portal dan berhasil menemukan Maddie. Akan tetapi, ketika drone-nya sampai kepada Maddie, para arwah jahat di sana langsung menghancurkannya. Di sini jalan satu-satunya adalah harus ada seseorang yang masuk secara fisik ke dalam portal tersebut. Ketika orang-orang dewasa sedang berdebat siapa yang harus pergi, Griffin mengambil keputusan nekat. Ia memutuskan pergi untuk memasuki portal karena ia berpikir bahwa Maddie diculik oleh arwah jahat adalah murni karena kesalahannya yang meninggalkan Maddie sendirian. Amy, sweetheart. No. He's off the screen. We lost him. Griffin melompat ke portal. Di dalam, Griffin akhirnya bisa menemui Maddie. Let's go. Namun masalah baru muncul. Tali yang menjadi penanda jalan mereka malah terlepas. Run, Maddie, come on! Meski demikian, Griffin dan Maddie secara ajaib berhasil keluar melalui portal di atap. Keduanya pun langsung dimasukkan ke dalam air agar bisa bernapas kembali. Setelah sadar, mereka semua bergegas ke dalam mobil untuk segera pergi dari rumah terkutuk itu. Tapi ternyata semua belum berakhir. Masalah inti masih belum selesai. Griffin dan Maddie memang bisa keluar, tapi mereka tidak sempat mengarahkan para arwah menuju kepada cahaya karena Maddie sendiri tidak mengetahui jalannya. Dan itu adalah masalah besar karena para arwah masih marah dan akan terus menghantui mereka. Ketika hendak pergi, mobil mereka dihentikan oleh kekuatan goib dan diseret kembali masuk ke dalam rumah. Para arwah jahat berusaha menculik Maddie kembali.
Beruntung, para arwah itu tidak berhasil menarik Maddie kembali ke portal berkat doa-doa yang dirapalkan oleh Kerrigan. Menyadari bahwa hanya dia yang bisa menyelesaikan ini, Kerrigan akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ia masuk ke dalam portal tersebut karena hanya dia yang tahu cara mengerahkan para arwah kepada cahaya. Sementara itu, keluarga Bowen berhasil melarikan diri dari para arwah menggunakan mobil. Sesaat setelah mereka lolos, rumah itu pun hancur lebur, dihancurkan oleh para roh tersebut yang kemudian menuju ke langit disertai dengan pancaran cahaya yang kuat. Ini menandakan kalau Kerrigan telah berhasil mengarahkan mereka ke tempat seharusnya. Dan ketika tim Dr. Paul mencoba untuk melacak keberadaan Kerrigan, ia berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Setelah kejadian traumatis itu, keluarga Bowen pun mencari rumah baru. Di akhir film, mereka menemukan sebuah rumah yang serupa dengan sebelumnya. Mereka sekeluarga saling memandang, tertawa, dan memutuskan tidak jadi beli, lalu pergi dengan senang hati. Film diakhiri dengan adegan yang menunjukkan Kerrigan Brook telah pulih. Ia kembali menjadi tuan rumah program televisinya yang terkenal. Namun kali ini, ia membawakan acara tersebut bersama dengan Dr. Powell. Pelajaran utama dari Poltergeist bukanlah sekedar tentang rumah hantu. Ini adalah kritik tajam terhadap keserakahan manusia. Akar masalahnya sederhana. Para developer yang ingin untung cepat mengambil jalan pintas dengan hanya memindahkan batu nisan namun meninggalkan jasad-jasad di dalam tanah. Pesan moral dalam film ini sangat jelas. Jangan pernah mengusik kedamaian mereka yang telah tiada demi keuntungan duniawi. Karena ketika dunia orang mati diganggu, mereka tidak akan ragu untuk merenggut keterangan dunia orang hidup. Dan oke guys, sampai di sini ya ceritanya. Semoga apa yang ingin ceritakan dan sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Armin dan bye-bye.